warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan akhiran NIM 23. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari statistika pendidikan. Di sini saya Kurniawati dengan akhiran NIM 023. Di sini saya mengambil dari kelompok 8, 2, terus 9 sama 5. Nah, yang dimana kelompok 8 ini yaitu tentang analisis efektivitas model pembelajaran baru menggunakan uji N-Gen. Nah, di sini kasus ini menggunakan data pretest dan posttest dari 10 siswa, termasuk siswa dengan NIM 023. Nah, set ini digunakan untuk menghitung efektivitas atau peningkatan nilai peserta didik antara nilai sebuah tes pretest dan sesudah tes posttest. Nah, di sini ada formulir selisih dari kotak 6 dan kotak C6. Nah, di sini kelompok kolom D dan kolom C ini mengurangi nilai pretest dan nilai pretest untuk melihat kenaikan skor secara absolut. Nah, jadi kolom D ini dan kolom C ini dikurangi dan hasilnya ada di kolom E yang dimana skor maksimalnya semuanya 100. Nah, untuk gen skornya ini untuk menghitung indeks normalized gain dengan rumus post-test pretest per skor maksimal dikurangi pretest. Jadi fungsinya itu digunakan untuk mengantisipasi nilai pembagian 0 jika skor maksimal sama dengan nilai pretest. Nah, dan ini untuk hasilnya. Nah, untuk gen normalisasinya ini hasilnya dari kolom E dan kolom F ini dibagi, jadi hasilnya ini. Pada NIM 023 itu hasilnya 0,64 dan kategorinya itu sedang. Nah, untuk kolom klasifikasi N-Gen ini menggunakan fungsi if percabangan untuk mengelompokkan efektivitas nilai lebih besar dari 0,7 dan ini masuk kategori tinggi, antara 0,3 itu masuk kategori rendah dan 0,3 sampai lebih kecil dari 0,7 ini masuk kategori sedang. Untuk formula rata-ratanya itu penjelasan ini menghitung rata-rata nilai dari seluruh sampel baris dari 6 sampai dengan 15. Seperti ini. Nah, setelah itu untuk kelompok 2 ini saya mengambil dari kelompok 2 yaitu tentang uji homogenitas varian 2 kelompok yaitu independen, yang dimana di sini ada NIM akhiran saya 023. Nah, di sini untuk rata-ratanya itu varian S kuadrat. Nah, yang dimana set ini digunakan untuk menguji apakah dua kelompok data ini memiliki varians yang sama atau homogen. Untuk formula F hitungnya itu menggunakan maksimal B18 dan D18. Jadi minimnya B18 ini dibagi D18. Jadi menghitung nilai F-nya itu uji homogenitasnya dengan membagi nilai varian terbesar maksimal dengan nilai varian terkecil minimal. Nah, setelah itu formula derajat kebebasannya itu menghitung degree of freedom atau DF yang di sini sudah ada rumusnya dengan menghitung jumlah data count atau dikurangi 1. Jadi nilai dari kelas eksperimennya ini dibagi nomornya dan kelas kontrol di kolom D ini hasil dari pembagian kelas eksperimen dan nomornya.
untuk formula keputusan homogenitasnya itu ini. Jadi if itu dikurangi lebih besar dari G6 dan lebih besar sama lebih besar dengan G9. Jadi homogennya itu varian sama. Jadi kalau kalau homogennya sama berarti tidak homogen. Nah, untuk membandingkan F hitung dan F tabel, jika F hitung ini lebih kecil dibanding F tabel, maka data ini dinyatakan homogen. Jika lebih besar berarti tidak homogen. Nah, untuk F hitungnya itu menggunakan ini dan div per 0, dan untuk DF1-nya eksperimennya itu nilainya 9. Hasil dari nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk DF2 kontrolnya ini dibagi jadi 2. 2 itu dapat dari rumusnya. Dan F tabelnya hasilnya itu 0,05. Jadi eksperimen ini dan kontrol ini dibagi. Jadi kesimpulannya itu div per 0. Untuk semua nilai dari kelas eksperimen per anak itu 82,40 dan kelas kontrolnya 73,60. Nah, untuk kelompok ketiganya saya mengambil kelompok 9 yang dimana tentang validitas. Di sini uji validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner skala Likert. Jadi kasusnya itu validitas angket ini motivasi belajar di 10 responden menyertakan responden dengan identitas NEM03. Nah, di sini ada 10 data. Untuk formula skor totalnya itu menjumlah skor dari butir-butir pertanyaan untuk mendapatkan total nilai per responden. Jadi nilai respondennya itu ditotal, dan di sini untuk responden kayak responden 1 sampai 10 datanya, dan butir 1 itu nilainya berapa, butir 2 nilainya berapa, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk formula korelasi produk momen atau validitas ini, jadi menghitung nilai koefisien korelasi person ini, R ini dihitung antara skor butir pertanyaan, misal kolom C, dengan skor total kolom H. Nilai C dengan skor total nilai H. Jadi C17 lebih besar dari C18, berarti itu valid. Kalau lebih kecil berarti itu tidak valid. Nah, setelah itu formula reliabilitas alpha Cronbach-nya itu rumus ini untuk mengukur koefisienan instrumen, yang dimana K8 ini adalah jumlah butir soal dan K6 ini adalah jumlah varian per butirnya, dan K7 ini adalah varian totalnya. Seperti ini total. Nah, formula keputusan itu if K9 lebih besar dari 0,6 itu reliable atau konsisten. Kalau tidak berarti reliable. Penjelasannya itu seperti ini. Jika nilai alpha ini A, maka lebih besar dari 0,6. Maka instrumen nilainya itu reliable. Jadi termasuk seperti itu. Nah, untuk jumlah varian itemnya itu di sini kan udah ada hasilnya seperti ini. Nah, jumlah itemnya itu 5. Berarti setiap butirnya itu nilainya dari 1 sampai 5. Jika lebih berarti itu tidak reliable. Untuk hitung korelasinya itu ada di sini rumusnya. Terus hasil di setiap perbutirnya setiap responden itu sudah dihitung. Butir 1 itu hasilnya 0,98, dan setelah dihitung ke R tabelnya ternyata 0,632. Nah, di sini sudah tertera setelah dihitung ke R tabelnya.
Selanjutnya yaitu pada yang terakhir, yang dimana saya menggunakan uji beda rata-rata menggunakan independent sample t-test, yang dimana kasusnya itu menguji signifikansi perbedaan rata-rata skor dengan subjek NIM 023 dan terintegrasi otomatis. Nah, untuk di sini rata-ratanya itu variansinya itu sebagai S kuadrat dan N itu sebagai sampel. Nah, untuk kelas eksperimennya itu eh, data satu itu sudah tertera di sini ada 80, 85 dan seterusnya, dan hasilnya itu 82,4. Nah, setelah dibagi ternyata 10. Nah, jadi ini termasuk dari uji dua sampel saling bebas, independen atau jadi sampel t-test. Jadi mengambil atau menghubungkan data secara langsung ini dari lembar kerja homogenitas agar datanya sinkron. Jadi tidak ada kekeliruan. Nah, setelah itu kelas kontrol ini hasil dibaginya ini, kelas eksperimen dan eh, NIM NIM yang telah mendapatkan nilai seperti nilai di atas rata-rata. Untuk menghitung pembilangan dari rumus uji T yaitu selisih rata-ratanya, semisal kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi menghitung nilai varian ini gabungan berdasarkan varian masing-masing, kelompok S 2/1 dan kelompok 2 S 2/2 serta ukuran sampelnya N1 dan N2. Nah, untuk menghitung akar kuadratnya yang S kuadrat ini dari varian gabungan yang disesuaikan dengan ukuran sampelnya, masing-masing kelompok ini sebagai membagi nilai T hitung. T itu sebagai hitung. Untuk formula T hitungnya itu di sini membagi jumlah untuk membagi jumlah dan menghitung total derajat kebebasan untuk uji T-nya. Jadi kelompok independennya itu N1 dan kelompok 2-nya itu N2 dibagi menjadi 2. 2 itu dapat dari rumusnya. Nah, untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai signifikannya seperti ini, jika p-valuenya p lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan rata-rata antara kedua kelompok ini. Nah, di sini sudah tertera dengan semua jumlahnya 73,60, dan setelah dibagi 2 yaitu dibagi 2 dan hasil dari kelas eksperimennya ternyata hasilnya sama-sama 10. Berarti ini tidak ada perbedaan signifikannya seperti itu. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.